Barca umumkan Gavi absen 4-5 bulan. Gelandang Barcelona Gavi diprediksi absen maksimal sampai 5 bulan setelah menjalani operasi atas cedera meniskus pada lutut kanannya. Sebelum ini Gavi sebenarnya baru saja kembali bermain sejak dibekap cedera ACL di lutut yang sama pada musim lalu. Ia belum bermain lagi sejak tampil 2 kali di bulan Agustus. Pemain tim pertama Pablo Paez Gavi, telah menjalani artroskopi untuk mengatasi cedera meniskus medial, yang dijahit untuk mempertahankan meniskusnya. Waktu pemulihannya diperkirakan berjalan 4-5 bulan, sebut Barcelona dalam pernyataan resmi. Pesepak bola berusia 21 tahun itu sebelumnya sempat menepi selama 11 bulan akibat kena cedera ACL pada saat membela timnas Spanyol pada bulan November tahun 2023. Setelah pulih dan kembali bermain, Gavi masih dihantui cedera. Ia absen membela Spanyol di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa dan di Barcelona saat bermain 1-1 oleh Rayo Vallecano sebelum jeda internasional. Pada saat itu, Gavi sudah dinyatakan mengalami masalah pada meniskus lututnya. Barcelona awalnya berharap bisa menghindari langkah operasi, walaupun pada akhirnya harapan itu tidak terwujud. Dengan potensi menepi 4-5 bulan, Gavi belum akan kembali bermain untuk Barcelona sampai bulan-bulan terakhir musim kompetisi dan menjelang Piala Dunia 2026 pada musim panas tahun depan. Hal itu bikin kesiapannya tampil di Piala Dunia pun kini menjadi tanda tanya. Neymar geram soal peringkat Rafinha di Ballon d'Or. Neymar kembali mencuri perhatian lewat komentarnya di media sosial. Bintang Brasil itu mengaku tidak puas dengan hasil Ballon d'Or 2025. Ia menilai peringkat yang diberikan kepada Rafinha tidak mencerminkan performanya. Menurutnya, menempatkan sang winger di bawah Mohamed Salah adalah keputusan keliru. Pada edisi tahun ini, Ousmane Dembélé berhasil keluar sebagai pemenang. Pemain Paris Saint-Germain itu mengungguli Lamine Yamal berkat kontribusinya sepanjang musim lalu. Meski Dembélé tampil luar biasa, perdebatan tetap muncul setelah pengumuman. Neymar pun ikut buka suara dengan nada keras. Ajang Ballon d'Or memang selalu menyisakan kontroversi. Meski Dembélé layak dipuji atas pencapaiannya, tidak semua orang sepakat dengan urutan pemain lainnya. Ayah Lamine Yamal, misalnya, menyebut putranya lebih pantas jadi yang terbaik. Barcelona pun merasa bintang mudanya seharusnya mendapat posisi lebih tinggi. Namun Neymar justru menyoroti nasib Rafinha. Ia mempertanyakan alasan mengapa rekannya di timnas Brasil kalah peringkat dari Mohamed Salah. Melalui Instagram, Neymar meluapkan rasa kecewanya. Ia menegaskan bahwa posisi kelima untuk Rafinha sama sekali tidak adil. Rafinha di tempat kelima adalah lelucon, tulis Neymar melalui sebuah komentar dalam satu unggahan di Instagram. Rafinha memang tampil impresif sepanjang musim 2024-2025. Ia mencetak 18 gol di La Liga dan menambah 13 gol serta 8 assist di Liga Champions untuk Barcelona. Hansi Flick puas dengan kinerja Gerard Martin. Pelatih Barcelona, Hansi Flick puas dengan perkembangan bek muda Gerard Martin. Cedera paha Alejandro Balde awal bulan ini menjadi pukulan telak bagi FC Barcelona, mengingat pemain muda tersebut merupakan bek kiri pilihan utama tim dan tampil gemilang di awal musim. Cedera yang dialaminya saat berlatih di fasilitas klub selama jeda internasional tersebut membuat pemain Spanyol tersebut absen selama kurang lebih sebulan, membuka peluang bagi Gerard Martin untuk tampil gemilang. Setelah harus menggantikan Balde di susunan pemain, Martin telah tampil sangat baik dalam beberapa pekan terakhir, dan manajer Hansi Flick puas dengan pemain berusia 23 tahun tersebut, lapor AS. Di bawah arahan Flick, bek sayap Spanyol ini berkembang pesat sebagai pesepak bola. Peningkatan kualitas yang ia raih di akhir musim lalu kini semakin mantap di awal musim ini. Melawan Getafe hari Minggu,
Ia merebut 4 bola, memenangkan 1 pelanggaran, dan tidak melakukan 1 pelanggaran pun. Ia mengendalikan sisi sayapnya, sisi kiri, dengan sempurna dan menghentikan setiap upaya serangan dari kubu Madrid. Bek sayap muda ini kini telah tampil dalam 3 pertandingan liga terakhir. Ia melewatkan 2 pertandingan pertama karena masalah registrasi, dan juga bermain dalam laga pembuka Liga Champions melawan Newcastle, sebuah ujian berat yang berhasil ia lalui dengan gemilang. Musim lalu, ia bermain dalam 42 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 1 gol dan 6 assist. Penampilannya menarik minat dari Liga Primer, tetapi Martin memilih untuk bertahan di Barcelona dan kini memaksimalkan peluangnya. Flick sangat percaya pada Martin dan ia sangat puas dengan konsistensi, keandalan, dan performa yang ditunjukkannya selama absennya Balde. Frenkie de Jong siap perpanjang kontrak Barcelona hingga 2029, rela potong gaji. Negosiasi panjang antara Barcelona dan Frenkie de Jong akhirnya berbuah manis setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat. Gelandang berkebangsaan Belanda tersebut dilaporkan menyetujui perpanjangan kontrak yang akan mengikatnya hingga 2029. Kesepakatan ini melibatkan restrukturisasi gaji di mana de Jong bersedia menerima kompensasi yang lebih rendah ketimbang perjanjian sebelumnya. Meski demikian, langkah ini dipandang strategis untuk keberlangsungan proyek jangka panjang tim. Kepastian masa depan de Jong memberikan stabilitas bagi Barcelona dalam membangun fondasi kuat di lini tengah. Di bawah asuhan Hansi Flick, pemain berusia 27 tahun ini tetap menjadi komponen krusial dalam skema taktik tim. Jalur perpanjangan kontrak de Jong sempat mengalami kemacetan setelah ia memutuskan mengganti perwakilan agennya pada awal tahun ini. Perubahan representasi tersebut membuat diskusi terpaksa tertunda untuk beberapa waktu. Kehadiran Sebastien Ledure sebagai agen baru membawa angin segar dalam perundingan. Komunikasi yang lebih efektif berhasil membuahkan kesepakatan kontrak baru yang berlaku hingga 2029. Barcelona sukses mempertahankan salah satu kapten sekaligus tulang punggung lini tengah mereka. Pencapaian ini terwujud meski klub harus menyesuaikan struktur penggajian yang lebih efisien. Posisi de Jong sebagai pilar utama dalam rencana Hansi Flick tidak tergoyahkan. Pelatih asal Jerman itu kerap menempatkannya di posisi double pivot yang berperan sebagai jangkar di depan barisan bek. Kombinasinya dengan Pedri menciptakan keseimbangan ideal antara stabilitas defensif dan progresivitas serangan Barcelona. Perpanjangan kontrak ini memberikan kepastian bagi manajemen klub di tengah periode rekonstruksi yang dipimpin Joan Laporta dan Deco. Sebelumnya, beberapa klub elit Eropa dikabarkan memantau perkembangan situasi kontrak de Jong dengan seksama. Kesepakatan ini menutup spekulasi kepindahannya dan memperkuat Barcelona untuk musim-musim mendatang. Presiden Barcelona Joan Laporta secara resmi mengkonfirmasi kabar gembira ini dalam wawancara bersama RAC1. Ia menyatakan, perpanjangan kontrak de Jong sedang dalam proses penyelesaian. De Jong telah menunjukkan performa luar biasa. Kami tidak menginginkan ada pemain yang kontraknya berakhir tahun ini, namun kami membuat pengecualian untuk de Jong karena ia mengganti agen. Dia sangat termotivasi, bahkan mengatakan bisa tidur nyenyak meski baru saja menjadi ayah. Kami berharap kabar baik segera tiba.